Kita tunggu 2 menit lagi ya, sebelum kita mulai. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat pagi. Apakah suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semua ya. Ketemu lagi kita ya, pertemuan ke-9 hari ini. Jadi terakhir kita melaksanakan ujian UTS ya, dan sudah saya nilai ya. Mungkin sudah semua ya menerima nilainya ya. Sudah saya umumkan ya. Sudah semua ya untuk nilai ya. Kemungkinan seperti ini ya, kalau memang dari nilai yang saya umumkan itu belum puas ya, saya hari ini akan mengadakan remedial ya. Remedial, jadi nanti ada link setelah ini ya untuk pelaksanaan remedialnya ya. Jadi setelah pembelajaran ini itu nanti akan saya bagikan, atau sudah saya sudah bagikan di Spada ya, tapi jangan dikerjakan terlebih dahulu kalau mau melakukan remedial ya. Setelah pertemuan hari ini ya. Apa kabar kalian semuanya ya? Baik-baik semua mungkin ya. Suara saya ini nggak putus-putus nggak ya? Tidak, Pak. Jelas ya? Tidak, Pak. Jelas ya. Saya harap kalian baik-baik semua, dalam keadaan sehat ya. Sehingga hari ini kita bisa melakukan pembelajaran ya. Baik, hari ini rencana kita akan masuk ke materi bagaimana pengolahan air umpan kettle ya, atau air umpan boiler ya, atau juga boiler feed water yang seharusnya bagaimana ya.
Oke ya. Jadi materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengolah air yang terdapat impurities ya, impurities yang baik itu apa namanya impurities yang apa namanya yang berupa zat padat yang kelihatan maupun yang terlarut ya, ataupun gas-gas ya, yang mana impurities itu kalau apa namanya ke proses selanjutnya itu dapat bermasalah terhadap proses apa namanya di proses utama di pabrik kimia ya. Jadi salah satu item pada sistem utilitas itu yaitu unit boiler ya. Jadi kita ketahui boiler ini merupakan salah satu unit di sistem utilitas ya. Jadi boiler ini memproduksi steam ya, steam sebagai apa namanya produknya ya. Jadi steam itu berbahan baku itu air ya, air yang berasal dari feed water dan water apa namanya demin dan softener ya. Jadi sekilas apa namanya di sini saya tampilkan bagaimana apa namanya sistem kerja dari apa namanya cara pengumpanan boiler itu ya. Jadi dari apa namanya air ya, air umpan yang berasal dari air demin ya. Jadi air demin, air softening ya. Itu terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syaratnya ya. Jadi ini dari apa namanya air panas itu apa namanya terlebih dahulu harus apa namanya dihilangkan kandungan oksigennya ya sebelum diumpankan ke boiler. Nah, itu merupakan salah satu syarat ya. Jadi ini secara garis besar saja. Jadi sebelum diumpankan ke apa namanya boiler utama ya, itu harus melalui beberapa tahapan ya. Jadi ada deaerator, ada feed water economizer ya, kemudian ada tempat terjadinya steam ya. Kalau memang dia apa namanya diperlukan untuk apa namanya pembangkit turbin, itu steamnya akan diumpankan lagi menjadi steam yang superheater ya. Jadi dia steam kering ya. Jadi untuk menggerakkan turbin. Hasil dari apa namanya setelah dia menggerakkan atau memanaskan itu akan kembali lagi ke sistem kondensat namanya kondensat kemudian diumpankan kembali. Jadi apa namanya di boiler ini itu rangkaiannya itu apa namanya tersiklusasi ya. Jadi umpan itu tidak akan hilang ya kecuali memang ada misalkan ada blue down ya. Blue down itu merupakan salah satu pengoperasian pada boiler nantinya ya. Karena apa? Karena ada gangguan ataupun masalah di boilernya ya. Makanya diperlukan blue down. Blue down itu pembuangan air ya, air sehingga mengurangi apa namanya air umpannya ya. Jadi sistemnya apa namanya siklus ya, ada siklus. Jadi sehingga apa namanya uap itu walaupun jadi uap dia akan menjadi air lagi dan akan diumpankan kembali. Nah, itu sekilas apa namanya tentang boiler ya. Kita ketahui bahwa boiler itu adalah alat untuk menghasilkan uap air ya. Jadi uap air sebentar ya. Saya agak ini. Sebentar dulu, sebentar saya.
Oke, kita lanjutkan. Sorry tadi ya, agak terganggu tadi ada saya ngajarnya di ruangan kerja saya. Kita lanjutkan ya. Jadi kita ketahui bersama-sama bahwa boiler itu suatu peralatan yang menghasilkan uap air atau steam ya, di mana sebagian besar itu digunakan untuk ya sebagian besar untuk pemanas ya di pabrik kimia, kemudian fungsinya lagi untuk penggerak ya pada turbin ya. Jadi steam ini pemanfaatannya seperti itu ya. Nah, dalam pemanfaatannya itu ya nantinya akan harus memenuhi air umpan ketel itu, umpan boiler ya. Jadi sumbernya memang air berasal, setelah kita pelajari kan dari water sungai ya terlebih dahulu, itu nggak bisa langsung diumpankan ke boiler ya, tetapi harus memenuhi syarat dulu ya. Syaratnya nanti kita akan pelajari ya. Jadi kita kemarin sudah belajar bagaimana merubah air sungai menjadi air filter water ya. Filter water kemudian digunakan ya, diumpankan kembali ya, diumpankan untuk ke softener ya, kemudian ada ke demin ya, demin plant ya, untuk memenuhi persyaratan umpan boiler ini nantinya ya. Jadi sudah melalui beberapa tahap sebelum dia menuju ke boiler. Nah, jadi pemanfaatan dari boiler ini sendiri tadi ya, sebagian besar untuk pemanas ya. Jadi panas yang untuk memanas suatu katakanlah reaksi atau apa itu, ini dari ini ya, dari panas boiler ini, steam itu ya. Kemudian juga untuk sebagai pembangkit tenaga listrik ya, karena turbin itu digerakkan oleh steam ini. Jadi steamnya steam jenis superheated ya. Nah itulah ya. Jadi boiler ini itu ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama itu fire tube boiler ya. Jadi fire tube boiler itu uapnya itu airnya berada di pipa. Jadi airnya pipa, pemanasnya atau yang memanaskan air itu berada di luar pipa. Ya, makanya dibilang fire tube boiler ya. Kettle uap pipa air. Ya. Kemudian ada water tube ya. Water tube boiler. Ya, water tube boiler ini Oh, saya terbalik tadi ya. Fire tube berarti apinya di tube ya. Sementara water tube airnya di di tube. Jadi dia ada tube, ada sel ya. Jadi kalau yang fire tube airnya apinya berada di tube-nya, sementara kalau water tube dia airnya berada di di tube-nya. Itu saya tulis ya. Saya tulis ya, saya koreksi ya. Kemudian boiler itu beroperasi ada 3 macam ya, jadi 3 jenis ya. Jadi berdasarkan operasi kettle uap ini, itu pertama itu tekanan rendah ya. Jadi untuk boiler tekanan rendah itu biasanya itu di bawah 20 kilo ya. Di bawah 20 kilo biasanya dia menggunakan air umpan softener ya. Jadi memang biasanya untuk sekedar pemanas ya, pemanas, dia tidak penggerak turbin ya. Dengan tekan sedang ya 20 sampai 75 kilo ya. Itu sampai tekan tinggi ya. Jadi spesifikasi dari air umpan itu nanti tergantung pada tekanan inilah ya. Tekanan di boiler ya. Nanti apakah dia menggunakan softener, apakah dia menggunakan demin water ya. Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber utama air umpan boiler itu bilang tadi ya, ada air softener ya, ada air demin ya. Jadi kalau pengalaman saya ya untuk yang saya bilang tadi ya, untuk boiler bertekanan rendah ya di bawah 20 kilo ya. Misalkan untuk di pabrik ini ya, pabrik pengolahan kayu ya, biasanya seperti itu. Dia menggunakan steam ini untuk mengering ya, tetapi dia boilernya bertekanan rendah ya. Jadi semua sekedar untuk mengeringkan saja ya. Jadi dia menggunakan hanya air softenernya saja ya, digunakan untuk air umpan boilernya ya. Tetapi kalau misalkan industri petrokimia ya, seperti Pertamina ya, Pusri itu ya, itu mereka menggunakan air demin ya. Air demin karena apa? Di industri petrokimia itu banyak
turbin-turbin digunakan ini ya. Jadi penggerak kompresor ya, pompa itu menggunakan air demin ini, karena air demin ini memang air yang memang bebas dari mineral-mineral ataupun apa namanya padatan suspensi ataupun kandungan oksigen ya, kandungan gas-gas terlarut ya. Tetapi itu apa namanya tidak mutlak seperti itu ya, memang bebas semua ya. Kan ada apa namanya ada juga pada saat pengoperasian itu air umpan boiler itu dimungkinkan lolos ya. Jadi makanya apa namanya analisa air itu memang perlu dilakukan setiap beberapa waktu ya. Jadi memang di pabrik nanti ada apa namanya ada semacam analisa air umpan boiler ya. Jadi memang harus dianalisa. Jadi ditakutkan nanti apa namanya misalkan kandungan kalsium ataupun kandungan gas terlarut ya ataupun apa namanya kandungan zat yang tidak diinginkan itu lolos ya. Itu sangat dimungkinkan. Makanya persyaratan umpan boiler itu diutamakan ya. Jadi tidak sembarangan untuk diumpankan ke boiler ya. Jadi ini siklusnya seperti ini ya. Jadi ini berasal dari turbin ya. Jadi saya bilang tadi dia bersirkulasi. Jadi air umpan boiler itu yang berasal dari air softener, air demin itu diumpankan ke boiler itu dia akan tersirkulasi ya. Jadi misalkan 100 kilo air umpannya ya itu akan kembali 100 kilo seharusnya ya. Nah, dalam pengembaliannya itu, nah itu nanti ya kemungkinan ya ada misalkan bermasalah di boilernya misalkan ya. Karena apa? Misalkan conductivity-nya terlalu tinggi, mengakibatkan apa nanti carry over misalkan masalah di boiler ya. Nah itu perlu dilakukan blue down. Blue down itu pembuangan air ya, pembuangan air apa namanya di boiler tank ya, tank sehingga mengurangi apa namanya air boilernya ya. Nah, makanya pada saat turbin kondensernya itu akan mengurangi jadi perlu adanya make up water. Nah, make up ini berasal dari air softener atau air demin ya. Nah, ini apa namanya salah satu syarat dari air umpan boiler itu ya. Jadi kalau kita lihat persyaratannya itu ya seperti ini ya, pH ya. Jadi ini persyaratan air umpan boilernya. Jadi pH-nya 10,5 sampai 11,5. Nah, sementara kalau di demin itu kan airnya masih katakanlah masih normal ya, 7 ya. 7 sampai 7,5 sampai 8 orang ya. Nah, jadi untuk mencapai apa namanya batas parameter ini makanya harus tadi ya, harus kita memenuhi parameter ini harus ada tambahan bahan kimia nantinya ya. Seperti itu ya. Nanti kita akan itu nanti akan saya buat sebagai tugas nanti ya. Makanya ini apa namanya? Ini yang saya jelaskan ini kenapa sih harus dilakukan treatment ya? Kenapa harus dilakukan pengolahan air umpan itu ya? Salah satunya ini seperti ini ya. Jadi conductivity-nya harus 5.000 maksimum ya. TDS ya 3.500. Jadi memang apa namanya kalau batas itu dilanggar maka akan bermasalah nanti ya. Nah, itu masalahnya apa nanti akan saya jelaskan ya. Alkalinity ya. Apa namanya? Ini kandungan basanya OH-nya ya. Kemudian hardness. Nah, hardness ini memang nggak boleh benar ya, hardness-nya. Itu 0 ya. Hardness itu kandungan apa namanya yang saya bilang tadi ya, kandungan ion-ion bermuatan positif ya dan negatif itu ya. Hardness itu ya. Nah, silika juga apa namanya ini sebenarnya persyaratan ini saya belum dapat informasinya nih tekanan berapa ya. Jadi tiap tekanan itu beda. Nanti ada tabelnya, tabel lagi yang berdasarkan tekanan ya. Jadi ini berdasarkan dari salah satu apa namanya perusahaan ini ya, perusahaan pengolahan air ya, Nalco ya, referensinya. Kemudian ini residual ini waspotnya. Nah, jadi ini salah satu apa namanya indikator ya. Kalau memang sempat apa namanya hardness-nya apa namanya lolos ya. Nah, ini residual fosfatnya ini dilihat nanti ya. Jadi banyak residual fosfat ini menyatakan titik aman ya. Jadi dia biasa bereaksi residual fosfat ini dia bereaksi dengan hardness itu
Jadi membentuk suatu lumpur yang lunak ya, nggak seperti hardness ya, atau ion-ion bermuatan positif tadi, positif dan negatif ya. Itu kalau kena panas dia akan keras ya, tetapi kalau dia bereaksi dengan fosfat ini dia akan cenderung lunak ya, jadi mudah dibuang dengan bludon ya. Kemudian sulfit residual ya. Nah, sulfit residual ini bagaimana kalau ada kandungan oksigen ya, oksigen yang terlarut ya, yang apabila lolos ke boilernya ya, direaksikan dengan sulfit residual ini ya, dinyatakan biar bereaksi sehingga oksigennya bisa berubah ya, nanti ada reaksinya ya. Kemudian pH kondensat, jadi steam yang dihasilkan itu kan digunakan sebagai pemanas ataupun digunakan sebagai pembangkit turbin ya, itu pH kondensatnya itu dijaga 8 sampai 9. Kenapa dijaga 8 sampai 9? Karena kita akan ini tadi ya mencapai pH umpannya itu 10,5 sampai 11,5. Kalau sempat drop ya, jadi kita harus tetap menginjeksi alkali ya. Jadi larutan alkali booster biasanya menggunakan soda caustic ya. Nah, itu persyaratan air umpan boiler ya. Nah, ini ya. Permasalahan apa pada boiler itu ya kalau air umpannya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan tadi ya. Jadi memang kualitas air umpan itu memang harus dijaga dari awal ya, dari awal maksudnya dari raw water tadi yang saya bilang ya, raw water dari sungai kan masih banyak ini ya impurities ya, baik impurities yang terlihat atau tidak terlihat ya. Jadi ada yang suspensi ataupun yang terlarut ya ataupun gas ya. Itu merupakan nantinya akan menghasilkan diumpankan ke air softener kan, air ke demin ya, softener dan demin plant ya. Nah, airnya ini ya tentunya yang saya bilang tadi ya. Jadi apa yang kita operasikan itu ya tidak ya 100% akan sesuai ya. Masih ada zat pengotor ataupun padatan walaupun jumlahnya sedikit. Nah, jumlahnya sedikit inilah yang akan menjadi pengganggu. Kok bisa, Pak? Jumlah dari sedikit ini kok bisa bermasalah. Nah, karena sistem cycle tadi ya, cycle di boiler tadi ya. Nah, ini ya. Jadi siklusnya seperti ini kan, jadi umpan boiler ya, berasal dari demin ya contohnya ya. Siklusnya demin ya. Jadi di sini ya, katakanlah misalkan ada hardness-nya ataupun ada ion-ion terlarutnya, ion positif negatifnya itu lolos ya. Kemungkinan terlambat regenerasi ya. Regenerasi itu kan pengaktifan kembali ya supaya bisa tertangkap lagi ya. Yang sudah kita pelajari ya. Nah, itu terlambat regenerasi. Akibatnya apa? Walaupun dipasang mixed bed ya, setelah demin itu ada kation anion, kemudian ditambah lagi satu paket lagi di sini misalkan ada mixed bednya juga, masih tetap akan lolos walaupun jumlahnya 0,01 ppm. Setiap 0,1 ppm itu akan diumpankan ke boiler, itu mengalami cycle. Lama-lama dia akan pekat. Nah, itulah akan menjadi masalah kalau ini tidak dilakukan pengolahan ya. Jadi itu saya. Jadi di boiler itu seperti itu ya. Jadi walaupun jumlah pengotorannya sedikit, tetapi karena seiring umpan itu masuk terus menerus ya, atau juga sistem cycle ya, dia akan terakumulasi dari 0,01 ya, lama-lama banyak deh ya, karena adanya make up ya, ada make up kemudian ada blue down ya, itu akan menyebabkan kandungan zat-zat yang tidak diinginkan itu akan bertambah banyak ya. Sampai di sini paham nggak ya? Ada pertanyaan atau gimana? Paham sampai di sini? Ada, Pak. Paham ya? Saya lanjutkan ya. Nah, jadi itu ya. Jadi awal dari inti permasalahan itu karena kualitas air yang tidak baik. Nah,
Oh, maaf ya. Tadi sampai di sini ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Apa saya ulang lagi nih? Karena jaringan tadi sempat terputus ya. Minta tolong untuk diulang boleh Pak, karena masih macet-macet tadi. Oke ya, makasih ya. Makasih ya. Maaf tadi jaringannya memang terputus ya. Jadi permasalahan pada boiler itu ya, itu intinya berasal dari kualitas air ya. Kualitas air yang pengotornya sedikit ya, itu tidak bisa dianggap enteng ya. Karena apa ya? Karena sistem siklus pada boiler itu ya, itu menyebabkan akan terkonsentrasinya atau terakumulasinya zat-zat pengotor itu ya. Jadi seperti ini misalkan ya. Jadi awalnya kan berasal dari filter water ya yang diumpankan ke the main plant ya. The main plant ini sudah bebas dari ion-ion bermuatan positif dan negatif ya. Kemudian kalau ada oksigen ataupun gas-gas terlarut itu nanti akan dihilangkan di unit deaerator ya. Ini merupakan salah satu penanggulangan ya, salah satu ini sudah saya jelaskan ya. Penanggulangan dia menggunakan bahan kimia bisa ya, sodium sulfat ataupun nanti ada hidrazin ya. Nah, nanti ini awalnya seperti ini ya. Air yang berasal dari min diumpankan, ini namanya boiler feed water ya, diumpankan ke boiler. Nah, awalnya seperti itu ya. Pada saat diumpankan ya, boilernya akan menghasilkan steam di steam drumnya ya. Menghasilkan steam itu akan digunakan steamnya itu sebagai pemanas ataupun pembangkit tenaga turbin tadi ya. Pembangkit turbin untuk menghasilkan listrik ya. Nah, hasil uapnya itu ya, uapnya kan tidak hilang kan? Ya, yang digunakan cuma energinya saja ya. Jadi uapnya itu akan menjadi kondensat. Nah, kondensatnya ini akan dikembalikan ya. Tidak dia diambil dari air demin lagi ya. Jadi disirkulasikan terus-menerus ya. Nah, satu waktu karena akibat adanya pengotor ya atau ada akibatnya impurities itu harus dilakukan blue down ya. Nah, blue down ini itu salah satunya untuk mengurangi masalah yang timbul ya, misalkan conductivity. Conductivity yang tinggi itu bisa dihilangkan dengan cara blue down salah satunya ya. Kenapa? Kalau conductivity tinggi itu biasanya akan terjadi carry over ya. Carry over yang menyebabkan bukannya steam yang tersalurkan ya, tapi uapnya juga, airnya juga. Akibatnya apa? Proses perpindahan akan ini ya berkurang ya perpindahan panasnya, energi yang ditampaikan ya sedikit atau berkurang energinya ya. Kemudian kalau untuk pembangkit tenaga turbinnya, pembangkit listriknya itu akan merusak sudu-sudunya ya, akan putaran sudunya akan berkurang ya. Akibatnya apa? Akibatnya akan mempengaruhi jumlah listrik yang dihasilkan ya. Nah itu ya. Jadi pada saat dia dibuang ya untuk mengurangi parameter yang tidak inginkan, nah itu baru memerlukan make up water. Tetapi kalau tidak di make up water itu tadi ya, pada saat make up itulah terjadi ya, tambahan zat pengotor ya. Kalaupun kualitas airnya baik ya, itu tidak ini, tapi ini kan produksinya 24 jam dan sampai 365 hari ya, dikurang 1 bulan untuk biaya perawatan ya. Nah, jadi untuk perawatan 1 bulan 366 hari itu bekerja terus ya, tanpa stop ya. Nah, makanya lama-kelamaan itu akan menjadi masalah. Ya. Nah, masalah yang timbul ini tadi akan kita bahas ini hari ini ya. Sampai sini paham? Kenapa kita harus menjaga kualitas air ya supaya tidak pada saat diumpankan itu bermasalah ya. Jadi walaupun jumlahnya kecil impuritiesnya itu ya itu akan bermasalah ya. Jadi memang benar harus benar H2O murni ya. Jadi tanpa ada logam yang terlarut, tanpa adanya oksigen terlarut. Kemudian airnya juga pH-nya harus ini ya. pH-nya harus sesuai yang ditetapkan ya, sesuai dengan tadi ya. Tekanan yang rendah, menengah sama tinggi itu beda semua itu standarnya nanti ya. Seperti itu ya kira-kira pemahamannya ya, kenapa
terjadi masalah pada boiler ya. Jadi masalahnya intinya pada kualitas air saja ya. Kualitas air yang berdampak besar terhadap operasi di boiler ya. Jadi terutama produksi steam ya, produksi steam yang digunakan sebagai pemanas ataupun sebagai pembangkit untuk turbin ya, atau penggerak turbin gitu ya. Selanjutkan. Nah ini ya. Jadi ada 3 masalah yang ada pada boiler itu ya. Jadi masalah besarnya ini 3 ini ya, kerak. Jadi kerak ini diakibatkan dari tadi ya, adanya logam atau ion-ion terlarut ya. Yang sudah kita pelajari itu logam ion terlarut itu ion positif dan ion negatif ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau dalam jumlah kecil dia seperti ini ya. Masih bisa kita lihat ya. Tetapi dia sudah mengurangi diameter ya, diameter dari cup. Nah, cup inilah ini nanti kan air maksudnya kan. Air ini tipe water cup ya. Jadi kalau boiler itu tipenya water cup ya. Jadi airnya dicup. Nah, inilah air boiler itulah ya kalau kena panas ya. Kalau ada logam-logam yang terlarut atau kandungan ion-ion yang bermasalah positif dan negatif tadi, dia akan membentuk seperti ini ya. Skill kerak ya. Lama-lama dia akan menjadi deposit. Ya, deposit itu kan kalau kita nabung itu kan semakin banyak ya. Nah, lama-lama akan jadi buntu dia. Buntu akibatnya apa? Nah, proses ini tadi, proses perpindahan penghasil steamnya berkurang ya. Kemudian bahan bakar digunakan untuk memanaskan air itu dia akan ini juga ya bermasalah ya. Tambah banyak bahan bakar untuk memanaskan karena apa? Adanya lapisan-lapisan ini. Lapisan-lapisan kerak ini ya yang diakibatkan karena ada kandungan itu tadi kandungan logam-logam yang terlarut misalkan Ca, Mg ya ini seperti itu ya ataupun silika ya ataupun ion bermuatan negatif ya. Kemudian masalah yang kedua itu korosi. Nah, korosi ini kebanyakan diakibatkan oksigen ataupun pH ataupun juga ada kandungan ini juga ya kandungan karena deposit ya adanya under deposit, corrosion under deposit ya. Jadi korosi itu berada di bawah ini ya. Seperti itu di bawah di bawah depositnya atau skillnya keraknya ya. Nah, seperti ini ya. Ini pitting corrosion ya. Jadi pitting corrosion ini banyak diakibatkan karena adanya kandungan oksigen terlarut ya. Nah, seperti ini ya, bintik-bintik seperti ini ya. Atau seperti ini, karena pH tinggi ya. Jadi di samping pH rendah, pH yang tinggi juga bermasalah ya. Makanya ringnya itu 10 sampai 11 ya. Atau apa tadi ya? Saya lupa intinya. Jadi ring korosi itu bisa juga pH-nya rendah, bisa juga pH-nya tinggi. Makanya ada ringsnya ya, ringsnya yang distandarkan ya untuk mengoperasikan sesuai dengan tekanan ya. Tekanan pada boiler ya. Ada juga ini ya, diakibatkan karena oksigen juga itu dia menjeneral uniform ya, sama dari ujung pipa ke ujung pipa itu sama. Ya, kalau ini jenisnya itu karena lihatnya di luar ini cupnya, jadi fire cup, jadi apinya di cup, waternya di luar di sel artinya seperti ini ya. Karena kita lihat di luar cupnya ya, itu terjadi korosi yang diakibatkan karena oksigen. Ya. Ada juga lokal ya. Lokal itu malah hanya satu titik saja lokal ya. Lokal corrosion ya. Jadi akibatnya bolong misalkan pipa itu bermasalah kan. Kalau bolong pipanya bagaimana jadi? Logikanya bagaimana kalau cup pipanya itu bolong. Jadi airnya bagaimana airnya? Gimana? Airnya keluar, Pak. Keluar ya, akan membasahi ruang bakar ya. Jadi kalau kita masak kompor itu, jadi cereknya itu bolong ya, bolong dia akan membasahi kompor itu, api itu ya. Nah itu masalahnya kan. Akibatnya apa? Akan menjadi trouble ya. Jadi unscheduled shutdown ya. Jadi bisa saja boiler itu harus dimatikan ya. Seharusnya belum
belum untuk perawatan, akibat itu tadi karena adanya lubang di cupnya itu ya, itu akan menyebabkan shutdown unscheduled ya, tidak terjadwal ya. Kemudian, nah ini carry over ya, yang sebentar tadi carry over ya, itu salah satunya bisa juga ada alkalinya, banyak alkali ya, menyebabkan foaming deh. Foaming ini busa ya, busa ini akan terikutkan. Nah ikutkan ini ada airnya nanti ya. Ada juga priming ya, priming itu karena tekanan berlebih ya, atau juga tekanan rendah. Dia airnya yang terikut ya. Nah itulah 3 masalah yang terjadi pada boiler ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi kenapa air boiler itu harus diolah ya? Ini tadi saya belum menceritakan ya bagaimana cara mengolahnya itu ya. Jadi 3 ini masalahnya ya. Jadi akan terjadi kerak kalau tidak sesuai standar, akan terjadi korosi kalau dia tidak sesuai standar ya. Parameter-parameter yang lolos itu akan terjadi korosi dan akan terjadi carry over ya. Ada pertanyaan sebelum saya membahas satu-satu? Lanjut ya. Mau izin bertanya, Pak? Boleh. Siapa? Baik, terima kasih. Saya Vika Nur Auralia. Oke, Sika, silakan Vika. Tapi saya mau izin bertanya yang slide sebelum ini, Pak, yaitu pada fosfat polimer dan juga amin seperti itu. Kalau yang sodium sulfit itu kan digunakan untuk penjernihan air karena pertukaran ion, ya, Pak. Nah, kalau fosfat polimer dan amin ini digunakan untuk apa, ya? Karena pas untuk penjernihan dan juga untuk utilitas airnya sendiri itu tidak ada kandungan senyawa tersebut. Oke ya. Kalau sodium ya, sodium ini sebenarnya bukan fungsinya untuk ini ya. Kan kalau penjernihan itu kan di awal ya, di proses koagulasi dan flokulasi ya, di mana airnya berasal dari sungai ya, atau air-air yang masih kekeruannya tinggi ya. Makanya diperlukan air penjernih itu tawas ya, atau lime ya, itu ya. Tapi kalau sodium sulfat ini itu digunakan sebagai oxygen scavenger. Jadi air yang berasal dari demen itu kan masih mengandung oksigen terlarut. Nanti dia ukur ya, bagaimana tahu cara oksigen terlarut? Karena dianalisa ya. Jadi dianalisa, jadi penghilangan oksigen itu ada 2 cara. Mechanical sama zat kimia ini ya. Mechanical itu namanya menggunakan deaerator. Deaerator itu bagaimana kok bisa dihilang, Pak? Jadi diinjeksikan steam. Jadi kalau oksigen kita dipanaskan, oksigennya akan jadi dikit kan oksigennya kan? Jadi akan kena panas dia akan sedikit. Jadi sama seperti air, kalau air dingin itu oksigennya tinggi ya. Makanya kalau kita minum air dingin itu merasa segar karena banyak oksigen ya. Tapi kalau air panas itu oksigennya dikit kan ya. Makanya kalau memang dia masih tetap sudah dilewatkan di aerator masih ada kandungan oksigen terlarut ya. Biasanya penggunaan sodium sulfat ini untuk boiler bertekanan tinggi ya, karena dia mensyaratkan oksigen itu sampai 0,01 ppb ya, bukan ppm ya, per billion ya. Jadi harus diinjeksikan sodium sulfat ya. Itu gunanya ya. Jadi diharapkan pada saat keluar dari deaerator ini ya, atau sebelum menjadi ini kan cikal bakal air umpan boiler ya, air umpan kettle ya. Nah, ini akan bebas dari oksigen sebelum diinput ke boiler ya. Nah, kenapa harus dibasahi fosfat? Nah, di fosfat ini tadi ya, dianalisa kembali ya, analisa kembali. Masih tidak ada kandungan hardness saya bilang tadi, ion terlarut. Kalau masih tadi diinjeksikan fosfat, ini sudah merupakan satu perawatan pemenuhan standar dari air umpan boiler. Jadi hardness-nya kan nggak boleh ini lolos, atau kandungan ion-ion logam terlarut tidak boleh lolos. Maka diinjeksikan fosfat polimer. Nah, fosfat polimer ini bereaksi dia tidak seperti dengan ini ya. Dia kalau kena panas dia akan menjadi padatan yang lunak ya. Jadi ketika walaupun dia lolos sudah diinjeksikan bereaksi kan, nanti parameternya itu akan kelihatan dari conductivity ya. Conductivity-nya tinggi, itu pas di blow down dia akan keluar
seperti kotoran, seperti lumpur ya, bukan padatan dia. Padatan yang keras yang kalau dia berada di cup-cup boiler itu mengeras ya. Tetapi pada saat dia diinjeksi fosfat polimer ini dia akan melunak ya. Lumpurnya itu akan melunak ya. Tapi kalau dia sempat lolos, nah itu bermasalah. Makanya tadi harus ada residual. Residual itu menyatakan ya banyaknya kandungan fosfat. Ya, kalau sedikit kandungan fosfatnya, berarti kalau ada yang lolos dia tidak bereaksi. Ya, paham maksudnya kalau ada residual itu ya? Demikian juga amin ya. Amin ini kan senyawa yang alkali ya, yang bisa menaikkan pH ya. Begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu dari saya gimana? Ini bisa dipahami? Baik Pak, berarti untuk penghilangan oksigen ini nanti airnya itu H2O murni ya Pak? Ya benar, nanti diharapkan itu memang keluar dari di aerator itu H2O murni. Tapi itu saya bilang tadi ya, pada saat pengoperasian itu tidak, tapi itu idealnya, murni itu kan memang idealnya harus umpan ini H2O. Memang H2O murni ya. Enggak seperti softener ya, kalau untuk tekanan rendah dia menggunakan softener ya. Yang saya contohkan ini demin ya. Jadi kalau softener kan masih ada ion ininya kan yang negatifnya yang belum ditangkap kan. Jadi dia masih itu, tapi tidak tidak terlalu mengganggu ya. Tetapi kalau untuk boiler tekanan tinggi itu tadi biasanya ada ini tadi ya, memang H2O murni yang harus diumpankan. Itu idealnya ya. Tetapi pada saat pengoperasian itu tadi ada permasalahan-permasalahan akibat adanya walaupun sedikit pengotor itu, tapi di boiler itu kan sistemnya cycle. Jadi siklus terus ya, berputar-putar. Ya, berputar-putar. Walaupun pada saat penambahan itu kalau ada pengurangan pada saat blue down saja ya. Blue down atau ada steam trap ya. Steam trap itu ada kandungan air itu di kondensat itu dihilangkan. Paling seperti itu ya. Make up atau penambahan air untuk umpan boilernya. Ya, seperti itu. Jadi memang H2O murni ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bika. Ya, kita lanjutkan bagaimana pembentukan kerak ya. Pertama skill ya, ini keraknya ya. Ini nah saya bilang tadi ya. Kalau dia dari kecil tadi kan sedikit ya. Sedikit ya. Lama-lama dia ini tadi ya. Lama-lama akan menjadi deposit ya. Sama seperti kita nyimpan uang di bank ya. Nabung ya, nabung aja ya. Lama-lama menjadi deposit juga kan. Kalau kita mau banyak, depositkan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi lama-lama kalau dia akan menutup ya. Menutup. Nah, kalau cuma satu ya mengurangi produksi steam ya. Terpaksa tidak bisa mengalirkan ya, dibiarkan saja ya, atau di-plug, atau juga ini ya. Misalkan ada bocor, misal di tengah tadi ya, ada korosi di tengah-tengahnya, terpaksa di-plug, dibongkar, dibuka, di-plug satu. Nggak mungkin di ini ya, di ini biasanya seperti itu ya. Jadi nggak untuk mempertahankan produksi harus mengambil keputusan seperti itu. Paling dipotong pipanya, di-plug atau di-plug saja, dibiarkan saja ya. Asal tetap produksi ya. Jadi adanya deposit mineral yang terjadi di mana padatan terjadi akibat reaksi dari zat motor dan permukaan pipa logam ya. Jadi penyebab pembentukan kerak itu ya tetap kualitas ya, kualitas make up air yang tidak memenuhi syarat ya. Jadi sudah ada cycle-nya seperti ini kan keraknya. Pembentukan kerak itu Ca ya, dengan HCO3 menjadi CaCO3. Nah ini ya, ini keras semua nih ya. Tetapi kalau ada fosfat nanti dia akan lunak. Nah itu nanti akan menjadi tugas kalian ya. Bagaimana fosfat itu polimer itu ya bisa mengurangi ya, dia tidak menjadi CaCO3 dia. Jadi apa? Nah, itu jadi tugas setelah ini kalian ya. Jadi pembentukan kerak jadi pada saat kandungan ion garam melewati titik jenuh ya. Kemudian kontaminasi dari kondensat. Nah, kontaminasi dari kondensat tadi ya. Kondensat bisa jadi ya, bisa jadi dia akan kembali ya. Dia akan berputar-putar kembali ya, cycle ya. Kemudian boiler blue down yang tidak cukup. Ya. Blue down tadi ya.
Jadi blue down-nya jarang dilakukan. Jadi blue down itu sebenarnya rugi. Blue down itu kan membuang air ya, membuang air boiler itu ya. Jadi di dalam air boiler itu ada, kalau sudah diperawat tadi ditambah injeksi bahan kimia itu membuang energi, membuang bahan kimia ya. Karena apa tadi? Karena memang diperlukan untuk blue down itu ya, karena tadi ada standarnya tadi berapa persyaratan harus melakukan blue down nanti. Ya, blue down itu pengurangan pembuangan air ya dari distance drumnya ya. Nah, jadi operasi boiler yang overload atau low load dengan umpan kurang dari 30% kapasitas ya. Jadi kalau dia terlalu overload juga tidak baik ya. Feed-nya misalkan kapasitas 40 ton, mau dinaikkan jadi 60 ton ya. Nanti air umpannya banyak kan? Apa akibatnya? Ada bisa ini enggak? Main logikanya enggak? Akibat di di drum ini. Kalau dia bertambah jumlah airnya bagaimana jadi? Nah, ini drumnya ya. Kapasitas 40 ya. Kita input lagi 30. Akibatnya apa di air ini? Terjadi flooding gitu, Pak. Flooding dia seharusnya di batas ini mungkin area steam uap ya. Ditambah karena kapasitas tadi ditambah 30%, apa jadi 70 ton misalkan ya. Dia akan menambah ruangan itu. Akibatnya apa? Akibatnya ya, karena tekan berlebih itu maka air nanti akan naik ya. Bukan yang uap nanti. Nah, itu masalahnya kalau dia terlalu overload ya. Sebaiknya juga kalau dia di bawah juga ya. Low load juga ya. Itu akan bermasalah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pembentukan kerak atau skill ini penyebabnya ya. Jadi reaksinya ini ya, kerak atau deposit. Jadi kalau kerak itu sedikit kerak ya, kalau banyak seperti ini jadi deposit ya. Ya, seperti itu ya. Jadi Pak, kerak scaling deposit itu sama nggak? Sama ya, cuman itu tadi kadarnya saja ya. Kalau kerak itu sedikit ya, tapi kalau sudah mendeposit, menggunung dia sudah menjadi namanya deposit ya. Kemudian nah ini ya, efek atau masalah yang timbul karena kerak ya. Jadi ini macam-macam kerak tadi ya. Jadi kalau berdasarkan penamaan dari mineralogi, kalsium karbonat itu kalsit. Ya, nanti biasanya sampel itu akan dianalisa dulu ya. Apakah misalkan yang tadi ya. Jadi tidak bisa saja kita menerka ya, tapi itu yang mengandung Ca mana, Mg mana itu bisa kita analisa ya. Manasium, oh itu gitu ya. Jadi bisa dianalisa di laboratorium ya, sampel dari kerak ini atau deposit ini intinya ya. Nah seperti ini ya. Jadi kerak-kerak di kettle itu penamaannya ini. Jadi dampak atau efek yang ditimbulkan karena kerak tadi ya, kerak deposit yang terbentuk itu berperan sebagai insulator, ya, memperlambat transfer panas ya tadi ya, karena dia ada ini menghambat panasnya. Ya, jadi kalau ada ini dia mau memanaskan air itu harus melalui ini juga ya, melalui deposit ini. Akibatnya apa? Pemanasan airnya lambat ya, transfer panasnya, perpindahan panasnya berkurang ya, memerlukan energi yang banyak juga, bahan bakar yang banyak juga untuk memanaskan air itu ya. Jadi akibatnya memperlambat transfer panas yang menyebabkan efisiensi menurun dan pemakaian bahan bakar jadi meningkat ya. Kemudian pengurangan laju alir air ya, mengurangi laju airnya ya, dan mengganggu fungsi kontrol valve serta under deposit corrosion ya. Kemudian efek seriusnya dapat menyebabkan overheating dan menyebabkan kerusakan pada pipa boiler. Seperti itu ya. Itu masalah yang timbul kalau sampai kerak ini terjadi ya. Kemudian korosi ya. Nah, ini korosi ya. Korosi itu seperti kita ketahui ya, itu bagaimana logam itu yang memang dia berasal dari biji ya. Biji itu bentuk jadi logam lempengan atau pipa seperti ini, dia kembali lagi dari biji ya. Nah, proses korosi ini merupakan proses elektrokimia yang rumit dan kompleks, di mana korosi dapat menimbulkan kerusakan yang luas pada permukaan logam ya. Jadi awalnya mungkin lokal saja ya. Nah, seperti ini ya. Ini akibat hidrogen damage ya. Jadi bukan pH saja, bukan oksigen saja, tetapi hidrogen juga, kandungan hidrogen yang ada di air itu bisa menyebabkan seperti ini ya, korosinya seperti ini ya. Retak seperti ini ya. Nah, ini ya.
Jadi bisa dianalisa ya, apakah penyebab dari korosi itu dari hasil analisa dari laboratorium ya. Jadi penyebab utama korosi itu pH air yang rendah. Ya. pH air yang rendah itu menyebabkan uniform korosi, jadi seragam korosinya ya. Jadi di pipa itu dari ini titik awal sampai titik akhir pipanya itu korosi semua akibat dari pH air yang rendah. Kemudian adanya gas-gas terlarut ya, oksigen, CO2 itu menyebabkan lokalisasi korosi. Kemudian garam-garam terlarut atau pewarna suspensi ya, caustic corrosion ya. Nah, caustic ini karena pH-nya terlalu tinggi ya, tidak sesuai dengan yang ditetapkan ya. Hydrogen damage dan stress corrosion. Nah, itu ya penyebab dari timbulnya korosi ya. Nah, efek korosi apa ya? Sama seperti tadi ya, terjadi transportasi produk korosi ke dalam boiler ya. Jadi perubahan metal ini berubah jadi ya. Berubah menjadi seperti ini ya. Kemudian kerusakan boiler tube. Ya, boiler tube-nya menjadi bolong, retak seperti itu ya. Kemudian kalau seperti ini ya. Jadi memang kalau sampai oksigen atau pH itu ya tidak dijaga seperti ini ya. Jadi akan menyebabkan maintenance yang tinggi ya. Jadi seharusnya belum melakukan maintenance ya. Misalkan dalam setahun di bulan ke-6 misalkan ya sudah terjadi misalkan ya karena lalai akan kondisi air umpan tadi ya. Ada ya pabrik seperti itu ya. Jadi karena dia mau hemat ya. Jadi mau hemat jadi dia tidak melakukan perawatan. Ya, dibiarkan saja, akibatnya apa? Baru 6 bulan operasi ya, sudah banyak kerak, sudah banyak yang korosi ya. Jadi sangat sangat mengganggu nantinya yang akan menyebabkan unscheduled shutdown ya. Jadi pabrik itu kan masa operasinya itu 365 hari dikurang 30 hari. 30 hari itu untuk perawatan ya. Jadi tidak dalam setahun itu 1 bulan dilakukan perawatan ya. Jadi makanya kalau kita perancangan pabrik nanti itu tadi ya. Kenapa waktunya itu dikurangi 1 bulan ya. Jadi pada saat tugas perancangan pabrik jadi 1 bulannya itu digunakan untuk maintenance ya atau pemeliharaan. Ya, kemudian carry over ya. Jadi carry over yang ketiga ini permasalahannya itu adanya kandungan padatan terdapat dalam boiler feed water ya. Jadi hardness-nya padatan terlarutnya itu lolos sampai ke steam drum-nya ya. Jadi akibatnya dia akan mengalami priming. Priming itu penurunan tekan steam yang mendadak ya. Karena kenaikan steam load yang cepat ya. Jadi uap airnya terlalu cepat naik ya. Akibatnya penurunan tekanan steam ya. Dan seperti itu ya. Jadi itu namanya priming. Kemudian foaming. Foaming ini akibat dari adanya kandungan alkalinity ya. Ada juga suspensi solid ya, di subsolids organik supaya itu banyak kandungan organik ini, zat organik atau alkalinya ya. Menyebabkan busa foaming ini ya. Kemudian volatility carry over ya. Jadi untuk tekanan di atas 70 kg 30 cm persegi ya. Padatan terbawa itu silika, makanya silika ini sangat untuk tekanan di atas ini ya, tekanan tinggi ya. Silika ini memang termasuk salah satu yang diharamkan ya karena dia akan mengganggu sudu-sudu turbin ya. Sudu-sudu turbin sehingga terjadi vibrasi, biasanya vibrasi pada turbin. Akibat terjadi vibrasi dalam turbin, itu perputaran ya, turbinnya akan mempengaruhi ininya ya, hasil dari pembangkit listriknya ya. Nah, jadi akibat carry over ini terjadi equipment failure, jadi kerusakan pada sistem pemisah steam ring ya. Jadi sama seperti yang di ini kemarin ya, cooling tower kemarin ya, itu ada alat penangkap ya. Jadi memang sudah ada antisipasinya. Jadi di steam drum itu ya, steam drum itu salah satunya dari di atasnya nanti dipasang
semacam demister pad atau alat penangkap air ya. Jadi yang memang yang keluar dari steam drum itu memang benar-benar steam. Nah, salah satu penanganan itu ya, untuk mengurangi carry over-nya seperti itu ya, dipasang steam drum ya. Tetapi kalau dia terjadi failure juga ya, kerusakan pada sistem pemisahan ini ya, akibat apa tadi? Akibat dari itu tadi ya, kecepatan misalkan kenaikan steam load itu cepat, dia tidak bisa bekerja secara normal ya, ataupun adanya busa ya, dia tidak akan bekerja secara normal untuk mengangkat. Tapi kalau dia hanya uap air ya dengan tekanan yang sudah diizinkan, dia bisa menangkap dan akan jatuh kembali airnya ya, sementara memang steam kering yang keluar dari steam drum itu ya. Nah, efek dari carry over ya, terjadinya busa ya, padatan butiran air atau gas-gas korosif terbawa oleh steam yang akan masuk ke turbin ya. Jadi padatan ini bukan padatan itu ya, padatan terlarut ya. Mas, padatan ini padatan terlarut itu ya. Jadi akan masuk ke bagian sudut-sudut turbin atau inlet turbin ya, menyebabkan masalah pada sudut-sudut turbin ya. Kemudian carry over menyebabkan masalah pada turbin dan peralatan setelahnya ya. Ya, jadi keluar dari turbin itu kan dia akan kembali menjadi kondenser return kan. Jadi setelah dia melakukan kerja di turbin ya, menggerakkan turbin, dia akan menghasilkan tekanannya akan turun kan, tekanan turun itu akan dikembalikan ke apa namanya, ke kondensat ya, dikumpulkan ya, kondensat ya, dan ini akan apa namanya disirkulasi lagi, masuk lagi ke boiler ya. Nah, itu akan menjadi masalah nanti ya. Jadi kemurnian atau apa namanya feed air feed dari boiler itu memang itu harus di apa namanya menjadi pokok permasalahan ya. Jadi dari lab, dari segi pengoperasian itu memang harus satu padu ya untuk menjalankan supaya permasalahan ini tidak terjadi ya. Jadi kalau terjadi Pak, tetap terjadi lolos Pak seperti itu. Nah, bagaimana? Ya. Bagaimana Pak cara pengelolaannya? Oksigennya lolos Pak, kemudian padatan terlarutnya lolos Pak, ya. Kemudian pH-nya tidak terpenuhi Pak. Bagaimana Pak? Nah itu ya, ada penyelesaiannya. Ya. Nah ini standar air umpan boiler ya. Jadi untuk mencegah kerak, ya, korosi, carry over itu ada standar pengolahan air umpan boiler. Ya. Nah ini standar yang ditetapkan oleh APAFE, ya, Association of Electrical and Steam Unit Owners Working Pressure, ya. Dalam bar yang saya bilang tadi ya. Nah ini ya. Jadi ini untuk tekanan 0 sampai 20,7 bar ya. Nah, ini persyaratan air umpan boilernya ini ya. Air umpan boilernya ini, air di boilernya seperti ini ya. Jadi oksigen terlarut 0,04 ya. Semakin dia tinggi, semakin kecil persyaratannya ini kan. Ini 103, ini tekanan tinggi berarti ya. Yang saya bilang tadi ya, dia harus mensyaratkan oksigen terlarutnya 0,007. Ini apa satuannya ya? ppm atau ppb, nggak ada ini satuannya. Nggak ada informasinya. Oh ini miligram per liter ya. Kalau di sini miligram per liter. Ya miligram per liter ya. ppm berarti ya. Nah ya, besi ya. Besi juga 0,1, 0,5, semakin ini semakin kecil dia. Parameter yang ini yang diizinkan ya. Hardness ya. Nah, hardness malah tidak deteksi ya. Kalau dia sempat deteksi tadi ya, dia akan menyebabkan carry over ya. Carry over menyebabkan ini tadi ya. Non volatility OC ya. Oilometer oli ya, pH ya. Nah, pH-nya seperti ini ya. pH-nya semakin ke sini semakin besar. Nah, alkalinity ya, alkalinity, total alkalinity ya, silika. Nah, silika juga kecil sampai 1. Nah, ini berdasarkan American Boiler Manufacturer Association ya. ABMA ya, itu standar kualitas air boilernya ini berdasarkan tekanan 0 sampai 15, 75 sampai 100. Jadi masing-masing punya standar sendiri ya. Nah, biasanya mereka ini
dibarengi dengan bahan kimia biasanya, bahan kimia yang ditawarkan oleh mereka ya, gitu ya. Jadi nanti, apa namanya, untuk supaya air umpan boilernya sesuai dengan standar, ya, itu perlu ada pengolahan. Nah, pengolahan itu nanti akan menjadi tugas kalian. Ya. Nah, ini bagaimana ya, apa namanya, siklus ya dari umpan boiler itu ya. Ini dijelaskan juga ini sampling monitoring kualitas air boiler ya pada PLTU ya. Yang menyolok ini ya. Ini jenis apa ini kalau cooling towernya? Masih ingat nggak ini? Yang ini, yang di PLTU kemarin. Jenis apa? Ada yang bisa jawab? Saya jadi tambahin poin. Terbuka, Pak. Nah, jenisnya apa jenisnya? Memang terbuka. Ada yang bisa jawab? Silakan saya kasih poin ya. Nama ini. Ayo. Siapa yang mau jawab? Kalau dilihat dari ini ya, lo ini. Ini jenis apa nih? Kemarin kan ada 2 kan jenis apa namanya pendinginan itu ya. Ini dia menggunakan air laut langsung ini gimana? Atau air apa? Air yang ada di sini. Ini tanpa diolah dia, tanpa melalui apa namanya air dingin atau softener. Ada yang tahu? Dia sekali ini ya. Sekali umpan. Apa namanya kalau sekali umpan? Sekali umpan langsung dibuang lagi. One stroke bukan, Pak? Ya one stroke ya. Siapa yang jawab tadi? Sovanisa. Sovanisa ya. Iya, one stroke ya. Jadi dia lihat di gambar ini kan dia langsung dipompakan ya jadi cool water ya. Dimasukkan kondenser ya. Baru didinginkan ya. Jadi dia digunakan menjadi cooling, mendinginkan steam tadi ya. Jadi steam yang berupa uap tadi dikondensasi ya. Kan hot waternya itu dikirimkan ke ini ya, didinginkan di ini. Baru dia dibuang lagi ke apa namanya ke badan sungai atau ke badan laut ya. Seperti itu ya, one stroke jadi ya. Jadi sekali saja tanpa dia pengolahan misalkan di softener atau demin ya untuk diumpankan ya. Oke, terima kasih ya, Sofa. Nah, ini jadi awalnya seperti ini ya, kita bisa lihat ya. Jadi raw water ya, kita lakukan treatment ya. Treatment ini bisa menggunakan RO ya. Kalau RO langsung diumpankan ya, atau juga melalui sini ya, melalui ion exchanger ya. Jadi sudah bebas ya, sudah bebas mineral ya. Jadi kalau menggunakan RO bisa ya untuk menghilangkan salah satu menghilangkan ion-ion ya. Jadi RO yang memang memiliki pore atau pori-pori yang kecil minim yang bisa menangkap ion-ion ya, atau dilewatkan ke demin plant ya. Nah ini akan menghasilkan air mineral ya. Nah air mineral ini akan diumpankan ya, umpankan ke boiler nantinya ya. Nah sebelum diumpankan ya itu melalui pemanas dulu, pemanas dengan tekanan rendah ya, low pressure heater ya. Nah ini ya. Jadi air nanti dianalisa di sini, dianalisa ya ini ya. Oksigennya dianalisa ya. Ini kita lihat ini ya, oksigennya dulu terlebih dahulu ya. Jadi ini harapan ini sudah bebas mineral ya. Jadi tinggal H2O. Tapi ada oksigennya masih tetap ya, oksigen terlarut. Nah, oksigen ini itu tadi ya. Ini masih ada oksigen yang terlarut. Jadi masih ada impurities-nya. Nah, oksigennya inilah ya nanti itu secara mekanikal itu ya menggunakan deaerator. D ini kan D. Aerator itu aerasi, adanya udara ya. Kalau deaerator penghilangan oksigen ya. Oksigen ya. Jadi secara mekanikal menggunakan tadi steam ya. Jadi ada apa namanya bisa dibaca ya bagaimana proses deaerator itu ya. Jadi sudah dianalisa ya. Itu kita lihat ya. Kalau memang masih lolos, makanya dicek oksigennya nih, tentang biru oksigen. Itu kalau masih ada oksigennya
ditambahkan sulfit tadi atau hidrazin tadi, ya, hidrazin ya, untuk menangkap oksigen yang terlarut. Ya. Nah, jadi masalahnya selesai kalau sini ya. Kalau masih ada oksigen, pas dicek sini kan. Dicek oksigennya, tetapi masih ada. Misalkan setelah masuk deaerator dicek masih ada. Makanya di sini ditaruh ya, bisa dipasang atau diinjeksikan hidrazin tadi. Nah, ya silakan nanti kalian mengerjakan tugasnya bagaimana proses hidrazin atau menggunakan sulfit ya untuk menambah oksigen ya. Kemudian nanti dipanaskan kembali ya. Panaskan kembali menggunakan heater ini ya. Ini bisa juga dia mengambil panas ini ya, panas buang ini ya. Pemanasan ini ya. Masuk ke economizer ya. Nah, economizer ini sebelum masuk ke menjadi umpan boiler, feed water ya ke sini ya. Ke apa namanya? Steam drum ya. Airnya itu ya nanti dipompakan. Kita terlebih dahulu dicek lagi. Ya, pertama, ya, apakah masih ada oksigen? Kalau masih ada oksigen, hidrazinnya harus ada ya. Residual hidrazinnya atau sulfitnya harus ada. Kemudian conductivity dicek ya. Berapa conductivity yang yang diharuskan. Jadi kalau memang sudah misalkan sudah tinggi ini, conductivity tadi berapa? Conductivity. Nah, ini ya, kalau untuk 0 sampai 27 ini bar 3.500 ya. ms per sentimeter ya. Kalau dia ini kecil ya, conductivity-nya ya. Nah, ya. Jadi kemudian apa lagi? Selain conductivity. Kemudian pH. Nah, di sini dicek pH ya. Biru. Nah, masih ada kandungan kation ininya ya. Hardness-nya masih ada nggak di sini? Cek. Sebelum diumpankan ke apa namanya? Ke boiler ya. Nah, tadi ya. Jadi kalau parameter-parameter analisa sudah ini semua, baru diumpankan ya, sudah memenuhi baru diumpankan ya. Nah, kalau memang masih ada hardness-nya, ini mungkin belum ada ininya ya, polimernya, fosfatnya diinjeksikan ya. Jadi kalau terindikasi adanya hardness-nya, harusnya tambah lagi ini pada fosfatnya. Nah, setelah sudah memenuhi, baru diumpankan ke boiler. Ya. Nah, di boiler inilah dilakukan ini tadi ya, pemanasan ya. Jadi tergantung ininya ya, apakah airnya dicup ataukah waternya di set. Ya. Jadi pemanasan dan menggunakan misalkan bahan bakarnya berasal dari gas alam, ya, seperti di Pertamina Busri ya, atau long residue ya di Pertamina ya, yang memanfaatkan sisa-sisa ataupun bahan bakar gas saja ya, yang lebih murah ya. Nah ini kalau ada masalah ya, misalkan conductivity yang tinggi ya, itu bisa dilakukan blue down ya. Nah blue down itu pengurangan air di steam drum ini ya. Jadi ada drum ya untuk menghasilkan steam ini ya. Itu ini ya sirkulasinya pemanasan gitu ya. Steam. Jadi uap yang keluar ya itu dianalisa kembali ya. pH-nya berapa, kationiknya berapa, conductivity-nya berapa ya, silikanya berapa, kemudian sodiumnya berapa ya. Jadi residual ini harus dianalisa dulu kalau dia digunakan untuk pembangkit turbin tadi ya. Jadi untuk pembangkit turbin itu dilakukan lagi pemanasan ya, supaya memang benar-benar steamnya itu steam kering ya, untuk menggerakkan turbin tadi. Jadi uap yang digunakan atau steam kering ya digunakan ini akan keluar turbin itu kembali lagi ya dikondensasi yang menggunakan tadi ya cooler ya cool water tadi airnya didinginkan lagi kan dibuang lagi ke waternya ya. Nah, steam yang sudah dikondensasi ya itu ya dilakukan lagi analisa lagi ya oksigennya berapa, sodiumnya berapa ya. Kemudian kationiknya berapa, pH-nya berapa. Ya, kalau memang ini baru dimasukkan diumpankan kembali ke ini. Ke boiler kembali ya. Seperti itu terus ya. Nah, kalau memang ada terjadi blue down, ya, pengurangan
air umpan boilernya, maka dilakukan make up. Ya, seperti itu ya. Oke ya. Saya rasa cukup seperti itu ya. Selanjutnya saya berikan assignment ya. Assignment-nya kalian ya. Itu silakan kalian buka di Spada ya. Tugasnya tugas individu ya. Kalian buatlah makalah ya tentang boiler water treatment ya. Bagaimana menangani masalah yang terjadi tadi ya, yang sudah saya jelaskan secara singkat ya. Silakan kalian buat ya. Bagaimana air umpan boiler itu selayaknya mengatasi kerak, korosi, carryover ya. Jadi 3 masalah yang timbul di atas itu silakan kalian buat makalah materinya ya. Oke, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Saya nggak jelas suaranya. Gimana? Nggak jelas. Saya stop di sini ya. Suaranya nggak jelas. Untuk presensi di sepadanya tidak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya? Oh, kenapa ya? Coba saya cek dulu ya. Masalah presensi, nanti saya cek dulu. Kenapa nggak bisa? Kemarin juga ada berapa orang yang nggak ini ya, nggak bisa present ya? Kenapa ya? Oh iya, nggak bisa ya. Because oh iya, Mas, pantas nggak bisa. Kemarin saya jadwalkan tanggal 10, pantas nggak bisa ya. Oke ya, silakan ya, bisa insya Allah. Insya Allah bisa. Ya. Bapak, Iya. untuk remedial bisa ini Kak, Pak, kasih keringanan karena saya sedang ada UTS. Oh iya, nanti gini aja ya. Itu kalau mau remedial, tolong mungkin list di saya ya. Sebenarnya sudah ini ya, sudah saya apa namanya, sudah saya share ya, sudah saya share di Spada ya ini ya. Mungkin kalian sudah lihat juga ya. Itu sebenarnya sudah saya setting ininya setelah pertemuan ini ya. Waktunya 1 jam. Jadi silakan kalian isi ya. Kalau mau Iya ini. Pak, tapi apa bisa saya dikasih keringanan Pak karena saya ada UTS sampai jam 1. Ya gini aja. Ini siapa nih? Yang ini siapa? Anissa Nurlaili Pak. Nah, Nisa nanti hubungi saya saja ya. Nanti saya kasih apa namanya waktunya ya, waktu pengerjaannya ya. Saya setting lagi ya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya cek lagi lah ini sebentar ya. Saya cek Spada dulu kenapa nggak bisa ya. Kemarin memang saya settingannya salah ya. Tanggal 10. Ya, saya lupa membuat tanggalnya ya. Kalau sekarang bisa nggak ya? Sudah saya ini ya. Oh, masih belum ya. Sebelumnya. Nggak mau dia ya. Atau saya hapus dulu ya. Coba sebentar. Tanggal 10 sudah selesai. Nah, settingan itunya salah ya. Saya lupa ngerubahnya. Sembilan. Coba saya setting dulu ya, setting dulu waktunya. Nah, coba ya, bisa nggak ya?
Nah, coba ya. Bisa nggak hari ini? Coba silakan absen, saya mau lihat. Bisa nggak? Tinggal review saja ya materinya. Nah, ini sudah sebagian sudah bisa. Coba saya mau lihat. Silakan absen semua ya. Silakan review. Kemarin itu ada beberapa orang yang nggak bisa ya. Padahal hadir ya. Hadir tapi pas saya cek nggak ini dia. Nggak apa namanya. Nggak tampil dia. Ini tinggal Vika, Galang belum, Mei Citra Lombing sama Mita ya. Ini belum. Silakan coba. Lagi. Oke, masuk. Tarisa belum ya? Tarisa bisa masuk. Vika, Galang sama Mei dan Mita ya. Masih bisa belum ini, belum terabsen. Pak, saya Vika mau izin bertanya, apakah boleh? Boleh? Ini untuk remedial itu ada minimal nilainya atau bagaimana ya Pak? Karena saya juga tertulis not pass, tapi menurut saya nilainya udah lumayan gitu. Itu gimana? Oh itu ya. Jadi gini ya, yang remedial itu ya, yang nilainya 60 sudah saya anggap lulus ya. 60 ke atas, 60 minimal ya, minimal 60. Oke. Sudah saya anggap lulus ya. Tapi kalau dia 60 ke bawah itu ya silakan di remedial ya. Tapi kalau mau coba-coba. Ya. Oh, jadi 60 itu sudah paling rendah, Kak, Pak? Ya, yang paling rendah ya. Saya anggap iya paling rendah ya. Pak, misalnya ternyata saat ikut remedial, nilai remedialnya itu lebih rendah daripada nilai sebelumnya. Itu yang diambil tetap nilai remedial yang terakhir atau yang paling tinggi, Pak? Nanti ditambahkan 2, dibagi 2. Ditambahkan bagi 2 Oh, nanti. terima kasih, Pak. Ya, silakan kan. Remedialnya nanti silakan mau open book nggak apa-apa ya. Tapi saya kasih waktu 1 jam. Karena kalau nggak ini nanti dia nggak ada nilai dia langsung ya. Kan itu Google Form ya. Itu soalnya ada pilihan ya. Pilihannya itu bisa jawabannya 2 benar, 3 benar, 1 yang benar ya. Jadi option, tetapi itu tadi ya, harus dicontang ya. Ini masih belum bisa absen nih, Tarisa sama ini, Vika, sama Galang, Nita belum, sampai 11.20. Saya sudah Pak, ya? Mungkin ini saya refresh kembali. Coba refresh lagi coba. Baik. Mohon maaf Pak, saya sudah coba absen tapi masih belum bisa Pak. Vika ya? Mita Pak. Nita ya? Mita udah bisa? Sudah masuk Mita? Yang belum Galang sama si ini, Vika. Mita udah masuk. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, mungkin di refresh saja. Coba ya. Coba saya nggak apa-apa konsentrasi di absen ini. Karena kemarin itu saya cek kosong malah ikut siapa? Nuraili kemarin ya. Pada saat kita lakukan Zoom ya. Zoom apa namanya? UTS ya. Nuraili Iya Pak, saya masih absen di sini Pak, yang UTS. Iya, masanya. Iya gimana? Punya saya sudah saya buat jadi max as read-nya Pak, tapi belum terbaca ya Pak. Iya belum. Galang ya? Iya benar Pak. Belum terbaca saya Galang. Vika gimana? Saya Pak. Bisa, sudah Vika. Saya masih loading Pak sepadanya. Mungkin ini saya proses. Duluan ya. Yeah. Oke. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini saya cukupkan di sini ya. Nah ini sudah bisa semuanya. Oke, terima kasih absennya sudah masuk semua. Ya. Pak, izin bertanya sedikit. Boleh. Terkait remedialnya itu Pak, waktunya kan 1 jam. 1 jam itu tergantung kapan kita memulainya Kak Pak?
ini settingannya ini apa namanya dari jam saya ini kayaknya. 1 jam, makanya koordinasi sama saya, Pak, saya mau ikut. Nah, nanti koordinasi orang berapa misalkan ya, saya setting gitu. Kalau apa namanya, misalkan hari ini 2, besok 2 misalkan, nanti takutnya enggak ini ya, walaupun linknya sudah saya bagikan ya. Iya. Nanti kan ada Ya, lapor ke jadi saya kan, nanti walaupun kalian ngerjakannya ini kelihatan di Google Form kan waktunya kan. Nah itu nanti saya lihat tuh kan. Jadi maksud saya gini ya, oh, yang hari ini jadi waktunya 1 jam ya Pak? ya 1 jam. Jadi hari ini kira-kira ada orang berapa? Orang berapa yang mau melakukan remedial? Silakan japri saya saja ya. Japri nanti saya setting, Pak. Ini sudah siap misalkan ya. Nanti saya setting ininya waktunya. Ya. Jadi 1 jam. Dia kalau 1 jam lewat, nanti dia akan menutup, nggak mau dinilai dia, ataupun dinilai nggak masuk ke ini saya, kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi silakan nanti yang nggak bisa hari ini boleh ya, besok atau kapan ya, atau sorenya atau gimana. Saya setting ini dulu, timernya dulu, baru ini. Ya. Open book nggak apa-apa ya, silakan open book. Ya. Materinya yang sudah kita pelajari nggak ada meleset ya. Silakan. Seperti itu ya, saya rasa. Silakan setelah ini japri saya ya, japri saya siapa saja yang mau ikut. Nanti Google Form-nya sudah saya ini ya, sudah saya bagikan ke Sepada ya, sudah lihat ya, sudah lihat belum? Yang ininya, Google Form-nya, yang untuk remedial. Sudah ya? Belum. Sudah ada ya? Belum ya? Saya buka sih Pak. Oh, belum terbuka. Nanti lihat aja ada situ ya, ada di sana, lihatin ya. Kemudian assignment-nya, tugasnya itu sudah saya ini juga di Sepada ya. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 1 minggu ya. Jadi bisa dilihat di situ waktu pengerjaannya dimulai setelah ini sampai apa namanya bertemu besok ya, minggu depan lagi ya. Formatnya pakai Word saja ya. Silakan ya. Sesuai dengan yang saya perintahkan ya. Masih ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup? Maaf Pak, Oh ya, silakan Kelly. ini tadi izin memastikan, jadi file makalahnya tadi nanti di-uploadnya format Word, bukan Word PDF saja. Pak. Ya Word saja ya. Format Word saja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kelly. Lain ada yang ini yang mau disampaikan? Izin bertanya Pak. Oke, Nirwanda. Jadi kalau ikut remedial nggak perlu join Zoom kah Pak? Nggak usah ya. Jadi cukup kalian japri saya. Kapan waktunya bisa kalian, nanti saya setting itunya saja, waktunya saja ya. Baik Pak. Terima kasih. Oke. Masih ada yang didiskusikan atau bertanya sebelum saya akhiri? Cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih ya atas partisipasi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Sampai akhir pertemuan nanti, tidak terasa sudah 9 kali ya. 9 kali, kalau hitungannya 16 kali pertemuan, ya tinggal 7 kali pertemuan lagi ya. Demikian ya yang bisa saya sampaikan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.